Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Dwi Pratiwi, NPM 20140165, Prodi PGSD semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran IPS kelas rendah dengan judul Merancang dan Mengembangkan Penilaian dalam Pembelajaran IPS SD. Kompetensi dasar. Wina Sanjaya menyebutkan bahwa kompetensi adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Adapun kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penguasaan konsep atau materi pelajaran yang diberikan dalam kelas pada jenjang pendidikan tertentu. Dengan demikian, dalam suatu mata pelajaran terdapat beberapa kompetensi dasar yang harus dicapai sebagai kriteria pencapaian standar kompetensi. Sementara itu, dengan mengutip pendapatan Chamsiasin, Sya'dun Akbar menerangkan bahwa kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Pengertian ini sejalan dengan penjelasan Kunandar bahwa dalam konteks kurikulum yang berbasis kompetensi dasar merupakan kompetensi yang diberikan siswa untuk suatu mata pelajaran di kelas tertentu. B. Pengertian teori kognitivisme. Secara bahasa kognitif berasal dari bahasa Latin. Cogniteri artinya berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam pengembangan selanjutnya, istilah kognitif ini menjadi populer salah satu wilayah psikologi, baik psikologi perkembangan maupun psikologi pendidikan. Dalam psikologi kognitif mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental manusia yang berhubungan dengan masalah pengertian, pemahaman, perhatian, menyanggah, mempertimbangkan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, berpikir, keyakinan, dan sebagainya. Dalam istilah pendidikan, kognitif didefinisikan sebagai satu teori, di antaranya teori-teori yang memahami belajar, merupakan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Menurut kognitif, Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan dan perkembangan individu merupakan suatu proses sosial. Individu tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. C. Pengembangan teori kognitivisme. Media berasal dari bahasa Latin yang medium yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dengan kata lain, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan atau penerima pesan. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem. Maka, media pembelajaran menempati posisi yang mencakup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak bisa berlangsung secara optimal. 1. Media cetak. Buku cetak merupakan jenis media yang
telah lama digunakan sebagai sarana dalam aktivitas belajar. Buku cetak juga dipandang sebagai jenis media yang mudah terjangkau biayanya. 2. Media audio. Media ini memanfaatkan unsur suara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan pada penggunanya. Media audio banyak digunakan untuk melatih kemampuan pidato dan melatih dalam menggunakan bahasa asing. 3. Media video. Media video tergantung dalam media audio visual yang mampu menayangkan pesan dan informasi melalui unsur gambar dan suara yang disampaikan secara simultan. Keunggulan ini membuat media video sangat banyak digunakan sebagai sarana untuk memperoleh dan mengomunikasikan pesan secara lengkap. Dengan keunggulan sebagai media audiovisual, media video mampu memperlihatkan objek, tempat, dan peristiwa dalam format gambar bergerak secara konferensi. D. Pengertian penilaian. Penilaian pembelajaran merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penelitian dilakukan secara holistik meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, baik secara pembelajaran berlangsung atau penilaian proses maupun setelah pembelajaran berakhir atau penilaian hasil belajar. Pelaksanaan penilaian kelas terdapat berbagai istilah sebagai berikut. 1. Penilaian oleh pendidik merupakan bentuk penilaian terhadap hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh pendidik selama proses dan akhir pembelajaran yang meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara terensi dan sistensi atau sistematis. 2. Penilaian autentik merupakan bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam situasi yang sesungguhnya atau dunia nyata. 3. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara refleksi untuk membandingkan positif relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. 4. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan peserta didik untuk menilai keseluruhan proses belajar peserta didik, termasuk penugasan, perorangan atau kelompok di dalam atau di luar kelas dalam kurun waktu tertentu. 5. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi atau subtema. 6. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. B. Karakteristik penilaian. Penilaian dalam kurikulum 2013 di SD memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Belajar tuntas. 2. Autentik. 3. Berkesinambungan. 4. Menggunakan bentuk penilaian yang bervariasi. 5. Berdasarkan acuan kriteria. Nah, cukup sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang materi saya pada hari ini. Jika ada kata yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.